gak iso ngakses iki. Kalau kemarin ada human error itu saya sendiri laptopnya tidak lupa, tidak saya cas, mati. Kalau ini pakai LAN. Pakai LAN tapi masih apanya? Tidak stabil. Oke. Ya ini Mas, apa sinyalnya gangguan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kita masuk lagi tadi ya saya bicarakan ya. Kita kembali ke pepatah tadi ya, ada gium ya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan pasti diatur oleh hukum. Karena itulah hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku dari manusia, tingkah laku dari masyarakat, dan memberikan batasan. Maaf, video saya. Oke. Suara saya terdengar ya, Bapak Ibu, teman-teman? Dengar, Bu. Ya, baik. Jadi di sini ketika ada hukum gitu ya, ada hukum yang tadi menghasilkan satu produk tadi, bernama undang-undang tadi, maka apa pentingnya? Pasti pentingnya karena apa? Masyarakat akhirnya menjadi aman, nyaman, tentram gitu. Karena ketika kita bersama dengan masyarakat, ada hak-hak ya, ada kewajiban-kewajiban. Biasanya kalau yang hak inilah yang kadang-kadang karena banyaknya hak akhirnya bersinggungan dengan masyarakat. Di sini saya menuliskan dari pendapat Prof. Satjipto Raharjo. Jadi 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Yang pertama adalah kepatuhan, kemudian ada identifikasi, dan ada internalisasi. Nah, di dalam kepatuhan masyarakat terhadap hukum, itu kepatuhan berasal dari kata patuh ya. Kalau kita berbicara patuh, itu kata dasarnya, tunduk, kemudian apalagi ya nama lainnya, tunduk, patuh, taat, turut, gitu ya. Jadi mematuhi itu berarti dia menunduk, dia menuruti, dia menaati. Jadi kepatuhan itu berarti ketundukan, ketaatan. Keadaan seseorang tunduk bentar. Slide saya terlihat ya? Terlihat. Iya, Bu. Terlihat. Terlihat, Bu. Di saya hilang. Jadi kepatuhan itu berarti ketundukan, kemudian ketaatan, keadaan seseorang yang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi dapatlah dikatakan kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang atau warga masyarakat yang tunduk patuh dalam suatu aturan main atau hukum yang berlaku. Nah, kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum. Dalam hal ini hukum yang tertulis ya, hukum yang tertulis. Jadi kepatuhan dan ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Jadi hukum dalam hal ini hukum tertulis atau perundang-undangan yang mempunyai berbagai macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku atau Rechtsgeltung. Nah, kalau suatu undang-undang memenuhi syarat-syarat formal atau telah mempunyai kekuatan secara yuridis, tetapi secara sosiologis itu dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi ini disebut kekuatan berlaku secara sosiologis.
masih ada kekuatan yang berlaku yang disebut dengan filosofis red scale tuh, ya, yaitu apabila isi dari undang-undang tersebut mempunyai 3 kekuatan berlaku sekaligus. Nah, di dalam konteks kepatuhan hukum ada sanksi politik, ada sanksi positif dan sanksi negatif. Nah, ketaatan itu merupakan variabel yang tergantung didasarkan pada kepuasan yang diperoleh dengan dukungan sosial, misalnya seperti itu. Nah, menurut Profesor Sacipto Raharjo, ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. Jadi kalau dilihat di sini, itu ada kepatuhan yang yaitu harapannya akan ada suatu imbalan atau usaha untuk menghindari diri dari hukuman yang mungkin timbul apabila seseorang itu melanggar. Jadi melanggar ketentuan, dan ada pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut. Kemudian yang kedua itu ada identification, yaitu bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, melainkan ada keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah internalisasi, yaitu bila seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intrinsik ada kepatuhan tadi mempunyai imbalan, isinya sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan. Kalau kita mengambil kata internalisasi, ya, internalisasi di sini diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan. Selain pembinaan ada bimbingan dan sebagainya. Nah, internalisasi di sini adalah sebuah proses karena di dalamnya ada unsur perubahan dan waktu. Internalisasi juga diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, baik itu di standar tingkah laku, di pendapatnya, dan seterusnya yang ada di dalam kepribadian. Kata imbalan itu maksudnya imbal balik. Jadi imbal balik ketika hukum itu kita patuhi, maka akan berdampak kebaikan kepada orang lain, akan berdampak kebaikan kepada masyarakat. Nah, kepatuhan itu merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Jadi makanya biasanya adanya peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan itu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat supaya masyarakat paham. Nah, apabila mereka tidak paham, dipahamkan. Makanya ada penyuluhan secara hukum. Nah, setelah mereka memperoleh atau masyarakat memperoleh pengetahuan, dari pengetahuan sesuatu itu maka manusia sadar. Setelah menyadari, ia akan tergerak untuk menentukan sikap dan berkehendak. Jadi dari pikiran turunnya ke tindakan. Paling tidak saya kecenderungannya di mana, saya pilih kemana. Jadi nggak bisa di tengah-tengah, orang itu nggak bisa di tengah-tengah. Sama seperti surga neraka, kita nggak bisa di tengah-tengah. Di tengah-tengah hanya nyemplung-nyemplung gitu ya. Jadi biasanya kalau kita ke kanan itu berarti kemana, kita ke kiri itu kemana. Seperti itu. Kecenderungan. Itu memang sifatnya manusia seperti itu. Oleh karena itu, ada dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan. Ya. Jadi mulai pendidikan, mulai kebiasaan,
kemanfaatan, dan identifikasi kelompok. Karena pendidikan, kebiasaan, kemudian kesadaran akan manfaat, dan identifikasi dirinya dalam kelompok, manusia itu akan patuh. Seperti itu biasanya. Jadi, kita harus terlebih dahulu tahu bahwa hukum itu ada untuk melindungi dari kepentingan manusia. Setelah tahu, kita akan menyadari kegunaan isinya dan kemudian menentukan sikap untuk mematuhinya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misal contoh yang sederhana saja, masalah helm gitu ya. Masalah helm itu kadang-kadang kita takutnya bukan takut karena kita jatuh nanti kepala kita kenapa gitu, enggak ya, takutnya kepada Pak Polisi. Di depan sudah ada polisi menggok klikuk gitu ya, tiba-tiba sering kejadian seperti itu. Moro-moro menggok set, belakangnya nggak tahu ternyata di belakangnya ada banyak mobil, ada banyak motor, mobil nanti baru-baru menggok gak berhaluan, nggak melihat yang belakang. Ini seperti itu. Jadi tidak menyadari bahwa oh ternyata itu pakai helm itu untuk kita, gitu, untuk keselamatan kita. Ya kalau ibaratnya nanti suatu saat terjadi apa kita nggak tahu, kita masih aman lah kepala kita seperti itu. Nah ada juga yang sebenarnya ada tidak dicantumkan, tapi orang-orang tuh taat banget. Ketika apa? Kita naik pesawat. Kita naik pesawat itu memastikan mode pesawat gitu ya, di mode pesawat supaya tidak itu hanya diberitahu, itu nggak ada undang-undang tertulisnya. Gitu. Hanya diberitahu aturannya seperti ini gitu ya oleh pramugari disampaikan mohon untuk tidak mengaktifkan, mematikan semuanya. Karena di situ ada kesadaran. Gitu. Nanti kalau ada gangguan kita yang nggak selamat, kita juga yang jatuh bareng-bareng gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu kecelakaan kita juga yang merasakan. Jadi seperti itu. Jadi ketika masyarakat itu sudah menyadari kegunaannya, menyadari manfaatnya, maka akan menentukan sikap dan akhirnya mematuhinya. Ya. Baik, sampai di sini. Jadi kita ini sudah slide yang terakhir. Masih adakah yang perlu kita diskusikan? Silakan, nggak apa-apa, monggo. Atau kita absen dulu ya? Tadi belum saya absen. Mohon maaf, saya absen dulu ya. Iya, Bu. Oke. Baik, kita absen dulu. Tadi Mas Rio ada, Mbak Alicia ada, kemudian yang dari luar dulu sinten mawon ini? Mas Rio, Mas Alicia. Saya Bu, Raul. Saya Bu. Saya. Mas Raul Julito. Saya terus Bu. lanjut. Saya Bu Muhammad. Bentar, satu-satu Saya ya. Bu. Mas Erlandi. Lanjut. Sinten? Yang dari luar, Master Muhammad Sar nggih. Lanjut sinten meneh? Saya Bu. Mbak Sansa Bila. Lanjut yang dari luar lagi, sinten? Saya Bu, Rafaelito. Muhammad Rafaelito. Oke. Iya. Rafaelito. Baik, lanjut. Zefaki Bu. Mas Zefaki, ya. Mas Zefaki. Masih ada? 8 ini. Ini di sini ada Uwir itu Mas Iqbal, Mbak Sarifah, kemudian Mbak Roswani. Saya itu berarti nggak masuk sini. Nggak ada. Halo, dari Uwir nggak ada. Baik, ini ada 8 yang dari. Bu, yang dari Untak ada namanya Esther, Zoom-nya lagi error barusan. Oh gitu, Iya. Coba Mbak Esther ya, Mbak Esther. Iya. Tapi di grup menyampaikan enggak izin enggak? Tadi masuk. Sampaikan ke Tapi habis ini saya Bu, barusan- Oh, cuma ke teman-teman. belum disampaikan ke Oke. grup. Ada Mbak Esther, kemudian ada siapa lagi yang tidak bisa masuk, Mas?
Sampun. Ada 9 ya yang dari Untar. Ya. Baik. Ini Mas Tatak hadir. Hadir, Bu. Hadir Mas Tatak. Mas Soyo. Ada, Bu. Ada Mas Sofiantoro. Ada, Bu. Oke. Mas Amir. Oke, sehat Mas Amir. Oke, terus Mbak Ana. Ada, Bu. Oke. Mas Mukhaironi. Mas Mukhaironi. Khaironi. Ya. Mas Roni. Ada Mas Dimas Firmansyah. Ada, Bu, ada. Nggih. Mbak Siti Wulandari. Ada, Bu. Nggih. Mbak Dian Indra. Halo Mbak Dian Indra. Mas toh itu. Maaf, Mas. Mas, saya ganti gender. Oke. Mas Dian enggak ada, Mas Dian? Oh, enggak ada. Oke. Berarti ada Mas Roni enggak ada, Mbak. Ya, enggak ada. Pak Sasongko tadi hadir ya. Pak Sasongko. Terus Mas Taufik Ispriyono. Mas Taufik Ispriyono. Oke, baik. Oke, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Semoga selalu sehat walafiat dan Allah memudahkan segala urusan kita. Amin. Terima kasih. Mawar melati indah di taman. Indah lagi kembang selasih. Akhir kata saya ucapkan cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu. Sami-sami. Sehat-sehat selalu, Mas, Mbak. Injih.